Satu, dua, tiga. Selamat siang teman-teman, selamat siang di sini. Kami dari kelompok EcoWin akan mempresentasikan tentang pengiriman ramah lingkungan berbasis EV. Sudah aku guyu pulang boleh kak. Ya jawab, apa tetap lanjut aja. Pulang dari awal. Tuh kamu nanti dipotong aja. Nanti biar potong awal tak sekarang bukan lagi ya. Yo 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 yo. Kamu apa? Mana Ya? betul. Lah, Uang ya mas. kamu ada kenapa ketan kampung? Malah tambah kamu. Ya? Kita ini sih. Ya soalnya sebenarnya kamu gak ngerti mau prank pernah nih. Kalau itu biasa di posok. Ulang. Yo, satu, dua, tiga. Selamat siang Miss Helen, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok EcoWin, pengiriman berbasis ramah lingkungan dengan kos. Salah, tak boleh nilai. Oke, selamat siang teman-teman, selamat siang Miss Helen. Kami dari kelompok EcoWin, pengiriman berbasis ramah lingkungan dengan kendaraan EV. Jadi, apa itu EcoWin? EcoWin adalah sebuah pengiriman yang mengedepankan pengiriman ramah lingkungan dengan menekan emisi karbon menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbasis elektrifikasi dan bahan bakar ramah lingkungan. Kenapa kita menghadirkan ide ini? Karena berangkat dari permasalahan global warming dan efek rumah kaca yang meningkatkan suhu bumi dari tahun ke tahun, yang membuat bumi kita semakin tidak karu-karuan ini, dan itu maka dari itulah kita menghadirkan solusi berupa green logistic delivery. Berikut ada websitenya, bisa di-scan untuk mengetahui bagaimana website yang telah kami buat. Kemudian sebelah kanan adalah bentuk daripada mockup yang telah kita rancang. Untuk value proposition sendiri, EcoWin menghadirkan solusi logistik modern yang menggabungkan pengiriman ekspres dan juga komitmen penuh terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada layanan utama kita serta produk kita. Tentunya pengiriman ekspres ramah lingkungan menjadi fokus utama kita. Kemudian untuk armada yang digunakan adalah 90% full EV, tapi 10%-nya nanti kita akan berfokus kepada penggunaan pengiriman yang berbasis kendaraan bahan bakar ramah lingkungan tentunya, seperti menggunakan biosolar dan lain-lain. Kemudian ada juga fitur Smart Warehouse, kemudian layanan aplikasi mobile dan juga website, serta layanan customer service 24 jam per 7. Untuk SDGs pilar sendiri yang kita tuju yaitu adalah nomor 7, energi bersih dan terjangkau tentunya. Kemudian ada poin 13, penanganan perubahan iklim. Dan ini adalah target market dan segmentation yang kita sasar. Segmentasi untuk demografisnya sendiri adalah konsumen, UMKM, bisnis retail, dan brand yang memiliki pendidikan tinggi yang sadar akan isu lingkungan. Kemudian kelompok menengah ke atas tentunya, dan konsumen usia rentang 18 sampai 45 tahun. Untuk segmentasi geografis sendiri, kota-kota besar atau perkotaan karena bervolume tinggi dalam pengiriman e-commerce. Kemudian untuk segmen psikografis adalah konsumen dengan bisnis yang memiliki mindset green-minded, serta konsumen yang tinggal di kota dan terbiasa dengan layanan cepat dan digital. Tentunya juga pelaku e-commerce dan UMKM yang ingin meningkatkan reputasi brand mereka. Untuk segmentasi perilaku sendiri adalah pelanggan dengan frekuensi pengiriman yang tinggi, pelanggan yang bersedia membayar lebih untuk layanan berkelanjutan yang baik bagi lingkungan, kemudian pelanggan yang mencari transparansi tracking info tentang konsep ramah lingkungan. Baik, jadi setelah melakukan segmentasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa target marketnya Eko itu merupakan bisnis B2B yang kebanyakan membutuhkan solusi logistik reguler seperti UMKM, brand retail, dan juga e-commerce. Terus juga konsumen dan bisnis yang memiliki mindset eco-minded, di mana mereka itu peduli dengan keberlanjutan lingkungan, jadi mereka lebih memilih layanan yang ramah lingkungan juga untuk mendukung visi mereka. Lalu juga konsumen yang tinggal di kota besar dengan infrastruktur EV yang memadai seperti charging station dan juga dengan konsumen dengan pendapatan skala menengah ke atas. Lalu juga kami menyasar konsumen yang membutuhkan pengiriman barang volume sedang dengan harga terjangkau. Karena kami mengambil celah dengan melihat Gojek dan juga Maxim terkait kebutuhan konsumen akan pengiriman barang dengan ukuran sedang, namun dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya untuk bisnis model, Ibu ini menggunakan model bisnis B2B
dengan keterbukaan dan juga keterikatan dengan perusahaan. Eko ini juga menggunakan model bisnis B2C, di mana Eko ini berperan langsung untuk mengantarkan pesanan dari titik awal ke titik akhir, yaitu konsumen. Nah, untuk revenue stream sendiri, pendapatan yang diterima Eko itu berasal dari biaya jasa kirim yang dibayarkan dengan rasio keuntungan sekitar 20% dari total biaya per pengiriman. Untuk strategi marketing, Ekuin berencana untuk memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan TikTok untuk mengunggah konten edukasi terkait mengapa penting untuk memahami keberlanjutan, sehingga konsumen itu bisa lebih aware, dan juga mengunggah behind the scene terkait go green process sehingga bisa membangun trustnya konsumen. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan e-commerce, mengikuti pameran UMKM, Startup Expo, dan juga mengadakan campaign tema lingkungan. Untuk positioning map, Eko ini berada di kuadran yang kiri atas, yaitu mini item shippable dan juga narrow coverage, karena Eko ini mendukung pengiriman paket yang beragam, namun untuk jangkauan masih terbatas, masih menjangkau kota-kota besar saja yang mendukung infrastruktur EV yang anggap seperti charging station, karena kalau di wilayah terpencil masih kurang memadai. Selanjutnya untuk milestone, pada tahun 1 sampai 2 kami akan fokus membangun sistem inti dan juga mencapai efisiensi dan stabilitas operasional. Jadi fokusnya membangun brand awareness. Lalu tahun ketiga sampai kelima kami berencana melakukan ekspansi nasional dan juga penguatan posisi sebagai green logistik partner di Indonesia. Untuk tahun ke-6 sampai 10 diharapkan kami bisa menjadi pemimpin logistik hijau nasional dan juga melakukan ekspansi ke pasar ASEAN. Nah, selanjutnya untuk tahun ke-10 sampai seterusnya kami diharapkan bisa memimpin transformasi industri logistik hijau di Asia Tenggara dan juga menjadi benchmark inovasi ramah lingkungan. Nah, selanjutnya untuk bagian financial statement, karena bisnis Eko ini belum berjalan, maka kita membuat financial projection selama 3 tahun ke depan. Nah, ini financial projection yang kita buat dengan catatan Ekowin ini memiliki 10 sampai 12 mitra di tahun pertamanya, dan masing-masing mitra itu mampu mengirim sekitar 3.000 sampai 4.000 paket per bulannya. Nah, di tahun pertama kita masih fokus ke brand building dan juga efisiensi operasional. Jadi revenue-nya 1,2 miliar, lalu biaya operasionalnya 1 miliar, sehingga net profit-nya 200 juta. Nah, di tahun kedua itu revenue-nya 2 miliar, untuk biaya operasionalnya 1,5 miliar, dan net profit-nya 450 juta. Lalu terakhir di tahun ketiga, itu kita sudah bisa fokus ke arah ekspansi tingkat nasional, sehingga pendapatan kita naik menjadi 3,2 miliar, biaya operasionalnya 2,2 miliar, dan net profitnya 1 miliar. Nah, ini untuk investasi bagi franchisee atau teman-teman yang mau bergabung menjadi mitra kita, total investasi awal yang diperlukan itu sekitar 80 sampai 140 juta. Ini sudah meliputi franchise fee, terus ada mini hub setup dan peralatannya, armada EV atau hybrid, modal kerja, dan marketing awalnya. Untuk potensi keuntungannya, franchisee mendapatkan 16% dari total fee pengiriman. Jadi kalau tadi udah dijelaskan, revenue stream kita 20%, 16%-nya untuk franchisee dan 4%-nya untuk franchisor. Nah, untuk BEP-nya, kapan sih kalau kalian bergabung bisa BEP? Nah, BEP-nya kita ambil total investasi awal sekitar 80 juta dibagi dengan margin per paket. Untuk per paketnya itu misalnya kita asumsikan 30.000. Dikali 16%, jadi mendapatkan keuntungan 4.800 setiap paket. Itu kita kalikan 3.000, dapat angka 14,4 juta. Jadi bisa BEP dalam waktu 6 bulan, dengan catatan harus mengirimkan paling tidak 3.000 paket setiap bulannya. Untuk strategi finansial, kita menggunakan efisiensi rute yang berbasis AI, perluasan hubungan kota besar, kemitraan EV, UMKM, serta green investor. Nah, ini untuk investasi atau modal secara keseluruhan. Yang pertama itu ada infrastruktur atau armada, itu seperti penggunaan EV, alat charging, gudang mini, itu sekitar 300 sampai 500 juta.
Lalu juga ada teknologi dan sistem yang ada di website dan aplikasi kita, itu sekitar 200 sampai 300 juta. Branding dan marketing seperti kampanye digital, pameran, dan delivery itu kurang lebih 100 juta. Lalu yang terakhir ada SDM dan operasional awal. Gaji inti 5 sampai 10 staf, pelatihannya dan operasional di 6 bulan pertama sekitar 150 juta sampai 250 juta. Jadi total estimasi investasi di tahap awal ini 800 juta sampai 1,2 miliar. Nah, Ecowin ini membutuhkan pendanaan sekitar 300 juta untuk 25% saham. Nah, ini slogan kita, Ship with Ecowin and Help Be Earth Smile. Sekian dari kelompok Ecowin, terima kasih.